Ya, saya didampingi oleh Wali Kota Irpin dan Deputi Wali Kota Irpin untuk melihat kerusakan yang terjadi di Kota Irpin akibat perang. Dan sangat menyedihkan sekali, banyak rumah-rumah yang rusak, kemudian juga infrastruktur yang rusak. Dan kita harapkan tidak ada lagi kota-kota yang rusak di Ukraina akibat perang. Melakukan bukan langsung pakai pasukan militer, tapi juga mengembangkan infrastruktur sistem kesehatan di seluruh Ukraina. Karena rumah sakit ini tahun ini direncanakan untuk memperbarui. Yang kunjungan saya ke sini untuk simpati dan empati rakyat Indonesia pada rakyat Ukraina. Ми today хочу выразити Indonesian народу свою симпатию dan empati до украинского народа. Perangnya menyebar bukan hanya untuk tubuh, tapi di otaknya. Stresnya menyebabkan semua yang rumah sakit ini bisa bantu kami melakukan untuk menstabilkan terapi dan hal-hal lain. Наразі стан пацієнтів покращився, всі літальні показники, лабораторні показники, всі нормальні. Sekarang Ibu Natalia sudah membaik dan bisa merasakan diri sendiri lebih baik. Para dokter kami sangat mendukung dan membantu warga negara Ukraina. Saya juga ingin berterima kasih kepada Presiden Ukraina dan para prajurit Ukraina yang menahankan kedaulatan. Вас поддерживайте всегда, всегда. Спасибо. Спасибо большое. Наше лікування направлене на збереження кінців. Ini tadi saya sama Bapak Jokowi sedikit membantu untuk rumah sakit yang korban dari peperangan. Dan dengan bismillah saya mendampingi Bapak. Moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat. Obat-obatan sedikit. Ya, sama-sama. Keberanian Ibu Negara Iriana Jokowi ikut ke Ukraina menjadi sorotan. Pagi tadi Rabu tanggal 29 Juni 2022, nama Ibu Negara Iriana Jokowi sempat trending di Twitter meski hanya sebentar. Iriana Jokowi menjadi sorotan. Netizen mempertanyakan tujuan Ibu Iriana Jokowi hadir mendampingi suaminya, Presiden Joko Widodo, ke negara Ukraina. Apalagi itu bukan kunjungan biasa, karena dilakukan di tengah peperangan. Perang antara Ukraina dengan negara Rusia yang masih berkecamuk di negara yang hendak dikunjungi. Situasi tersebut dikhawatirkan berpengaruh kepada keselamatan Presiden dan Ibu Negara. Lalu apa manfaat dan tujuan dari ikut sertanya Ibu Iriana Jokowi ke Ukraina? Adalah pengamat militer dan intelijen Ridwan Habib mengatakan ada 3 makna di balik kunjungan bersejarah itu ke negara Ukraina. Yang pertama, kata Ridwan, Presiden Joko Widodo seolah ingin menekankan bahwa penyertaan ibu negara sebagai simbol diplomasi damai. Karena dari sisi keibuan atau sisi kewanitaan, katanya ibu negara identik dengan makna damai, lembut, dan anti kekerasan. Apalagi Indonesia juga membawa bantuan kemanusiaan atau humanitarian aid dalam rangkaian kereta api.
Makna yang kedua adalah Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa dukungan nyata harus diwujudkan dalam bentuk keberanian untuk bertindak. Lalu makna yang ketiga adalah Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan Iriana adalah sumber kekuatan dan kemantapan hati seorang presiden dalam melangkah. Dalam terminologi Jawa, istri disebut garwa, sigaraning nyawa, separuh nyawa, maka wajib diajak sebagai sumber kekuatan. Menurut Ridwan, ikut serta Iriana ke Ukraina patut diapresiasi. Dia juga mengatakan keberanian Ibu Iriana Jokowi ini bahkan melebihi Ibu Tien Soeharto saat Presiden kedua RI Soeharto kunjungi Bosnia pada tahun 1995. Dalam lawatannya ke Ukraina, Presiden Joko Widodo adalah untuk menemui Presiden Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky, Kiev. Istana Mariinsky adalah merupakan kantor kepresidenan Ukraina yang terletak tidak sampai 2 km dari alun-alun kemerdekaan atau Maidan Plaza. Agenda lain di Ukraina meliputi penyerahan bantuan kemanusiaan untuk negara Ukraina. Sejumlah sumber Kementerian Kesehatan Ukraina membenarkan bahwa negara Indonesia akan memberikan bantuan senilai $5 juta Amerika Serikat. Presiden juga dijadwalkan akan meninjau beberapa lokasi di Ukraina. Kedutaan Besar RI di Kiev terus mematangkan agenda lawatan dengan Istana Mariinsky. Rencananya, Presiden Joko Widodo dijadwalkan juga akan melawat ke rumah sakit dan klinik yang menerima bantuan dari negara Indonesia. Sejak beberapa hari yang lalu, di Kiev dan sejumlah lokasi lain yang direncanakan disambangi Presiden, terlihat ada Pas Pampres RI dan protokoler istana. Bahkan, anggota Badan Keamanan Nasional negara Ukraina juga terlihat mendampingi mereka.